Halo semuanya, kembali lagi di Babysik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Nah, kali ini Kak Edi juga masih ngebahas soal pembahasan SIMAK UI 2014 yang dimana lumayan bagus untuk kita bahas ya. So, simak aja penjelasan video ini. Lanjut yuk. Pernyataan berikut ini yang benar tentang sintesis protein pada sel prokariota. Ingat, sel prokariota itu apa sih kata kuncinya? Sederhana. Ini harus kalian ingat, nggak usah yang ribet-ribet. Ingat aja dulu tuh. Sederhana. Sudah? Dan dia ngomongin apa? Sintesis protein. Sintesis protein itu bisa terjadi pada siapa aja. Jadi sintesis protein ini bisa terjadi pada sel prokariot maupun sel eukariot. Dan baik di prokariot maupun eukariot, nanti masing-masing tahapannya itu ya dua, sama-sama terdiri dari dua tahapan. Sama-sama tahapan pertama, sama-sama terdapat, bukan tahapan ya, sama-sama terdapat transkripsi sama translasi. Dan transkripsi dan translasinya juga itu nanti masing-masing terdiri dari 3 bagian, yaitu awal, yaitu inisiasi, kemudian elongasi, dan ditutup dengan terminasi, kayak gitu. Awal, pemanjangan, dan ending. Transkripsi ada awal, pemanjangan, sama terakhir. Translasi juga gitu, ada inisiasi, pemanjangan, sama terminasi. Jadi kalau dibilang udah ada kata kuncinya, prokariota itu adalah sel yang sederhana, sehingga otomatis metabolismenya juga sederhana. Karena masih sederhana, metabolismenya cenderung sederhana. Kalau metabolismenya cenderung masih sederhana, ya berarti untuk yang poin C salah. Di sini dikatakan sel prokariot memiliki mekanisme yang rumit. Enggak, lebih sederhana dia, karena prosesnya nggak ribet, bahan-bahannya itu nggak banyak, yang dikait-kaitkan juga nggak banyak, jadi salah yang C. Enzim endonuklease ini kepanjangannya restriksi, ini untuk memotong apa? Translasi. Justru kalau ditranslasi itu menggabungkan jumlah-jumlah peptida atau jumlah-jumlah asam amino yang nanti akan dirangkai menjadi calon protein, digabungin malah bukan dipisah-pisah. Restriksi kan cenderung ini memotong, menggunting, yang banyak dibahas saat pembahasan rekayasa genetik. Untuk menyisipkan gen ke dalam plasmid kan nanti ada namanya tahapan dipotong-potong dulu kan bagian fragmennya itu. Jadi yang D juga salah. Prokariota tidak memerlukan inisiasi atau faktor elongasi untuk sintesis protein. Tuh, baru kakak jelasin di awal tadi ya. Mau dia prokariot, mau dia eukariot, sama-sama punya tahapan transkripsi sama tahapan translasi. Dan masing-masing tahapan tadi itu terdiri dari inisiasi, elongasi, terminasi. Jadi bukan berarti karena dia prokariot, bukan berarti karena dia masih sederhana, dia nggak pakai inisiasi, pakai. Jadi yang ini juga salah. Nah, tinggal 2 kan. Jadi nggak usah ribet-ribet itu bahasanya. Kepanjangan pembahasan ujung-ujungnya nggak ngerti juga kan. Simpelnya aja. Ya kan banyak tuh penjelasan yang ribet-ribet kemana. Kata kuncinya aja dibahas. Tuh cuma gitu doang udah salah 3 ya kan. Tinggal 2 nih. Proses pemanjangan RNA diperlukan sebelum transkripsi, kemudian diikuti dengan proses translasi, atau translasi dapat dimulai saat transkripsi masih dalam proses. Nah, kamu tahu nggak ciri khas dari sel prokariot? Ciri khas dari sel prokariot adalah di mana nih? Kakak kasih warna beda. Ciri khas dari sel prokariot adalah baik transkripsi dan translasi itu kejadiannya itu di sitoplasma. Kok bisa gitu kak? Ya itu ciri khasnya memang. Ciri khas yang terdapat pada sintesis protein pada sel prokariot, ya, itu dia berlangsung secara bersamaan. Jadi kenapa bersamaan? Karena pertama, dia itu kan memang nggak punya membran inti sel, jadi nggak ada kayak pembatasnya gitu loh. Ya nggak ada pembatas yang kelihatan banget, sehingga proses transkripsi dan translasi itu bisa berlangsung pada waktu yang bersamaan karena tidak ada batas, ya tidak ada batas antara keduanya.
sehingga dia langsung bisa tuh dua-duanya, tidak ada batas antara membran inti sel sama sitoplasma, jadinya bisa langsung. Ya kakak ulangin, karena nggak ada batas antara nukleus, walaupun apalagi dia juga nggak punya nukleus kan, nukleus sejatinya nggak ada, sehingga bisa langsung berlangsung bersamaan. Ini jawabannya, karena ini ciri khas memang. Kalau yang A kenapa ini kak? Salah. Sebenarnya bukan salah sih, kayak nggak pas aja bahasanya. Kalau transkripsi itu, apa dia transkripsi? Transkripsi itu kan pembentukan ini kan, DNA mencetak mRNA atau RNA duta. Di mana untuk faktor-faktor di sini nanti dia melibatkan enzim RNA polimerase untuk membentuk mRNA kan. Nah, saat elongasinya dibutuhkan memang diperlukan enzim. Cuman kalau bahasanya proses pemanjangan RNA diperlukan sebelum transkripsi, seolah-olah itu sebelum dimulai transkripsi udah ada RNA, kan belum bisa. RNA itu kan dicetak oleh DNA. Kalau dibilang hasil dari transkripsi adalah mencetak RNA kemudian dipanjangin, ibaratnya DNA melakukan inisiasi nih, calon RNA diinisiasi, ada inisiasinya di awal-awal, kemudian dipanjangin RNA-nya, itu connect. Tapi kalau dibilang sebelum transkripsi udah ada dipanjangin RNA, gimana ceritanya? RNA kan dari DNA, kok sebelum transkripsi udah ada RNA atau sudah dipanjangin? Gak nyambung. Setelah transkripsi boleh, atau mungkin saat transkripsi, begitu bahasanya lebih tepat ya. Sehingga untuk yang A salah. Nah, bahasa yang enak itu adalah, jawabannya yang tepat adalah yang Bogor, karena memang ciri khas. Itu merupakan ciri khas dari sel prokariot. Translasi dan transkripsi dapat terjadi secara bersamaan. Karena nggak ada batas, karena nggak ada membran inti sel, gitu ya guys. Oke, cukup sekian untuk pembahasan SIMAKUI 2014. Pahamin konsepnya, kata kuncinya, dan nggak usah ribet-ribet untuk ngebahas soalnya, nanti kamu buang-buang waktu. Pantengin terus Babisik Channel, yang belum subscribe langsung yuk subscribe ya. Dan selalu tontonin video-video kayak Edi yang lainnya juga. Babisik Channel, belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi.